Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, jumpa lagi kita di pembuatan aplikasi koperasi simpan pinjam. Dan kali ini kita sudah memasuki episode ke-8, di mana episode yang ke-7 atau episode yang lalu kita sudah membuat menu untuk profile ya. Jadi ada menu profile. Dan untuk episode kali ini saya akan membuat beberapa tampilan baru untuk user khususnya ya. Jadi nanti user yang bisa melihat, kemarin kan di menu itu hanya baru ada satu ya. Kita buka coba Google Spreadsheet-nya. Untuk di menu ini kan khusus untuk user itu baru satu, yaitu laba koperasi, baru satu tampilan. Maka kita akan menambahkan beberapa menu-menu tampilan lagi untuk user. Oke, kita langsung saja untuk pembuatannya. Di sini saya sudah membuat dua buah table, yaitu yang pertama table buku kas dan kedua table modal koperasi. Untuk table buku kas saya membuat ada 6 kolom. Yang pertama ID kas, tanggal, kategori, uraian, masuk dan keluar. Kemudian untuk modal koperasi, table modal koperasi saya hanya membuat 4 kolom, yaitu ID modal, periode, uraian, dan jumlah. Oke, buku kas ini sendiri tujuannya adalah untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari koperasi itu sendiri. Setiap transaksi nanti akan dicatat di dalam buku kas ini. Dan adapun untuk table modal ini adalah berfungsi untuk penyimpanan data untuk modal itu sendiri, di mana ada modal awal atau modal yang nanti akan didapat dari pembagian sisa hasil usaha koperasi. Oke, kita langsung eksekusi dan kita menuju exit. Kita akan memasukkan dua table ini. Oke, langsung kita tambahkan data di sini. Yang pertama itu adalah kita tunggu sebentar. Kita select, lalu kita tambah buku kas. Oke, kita add this table. Lalu kita input lagi data yang kedua atau table yang kedua, yaitu untuk table modal koperasi. Oke, kita sudah memasukkan dua buah table sekaligus, yaitu yang pertama buku kas dan yang kedua adalah modal koperasi. Kita akan coba konfigurasi atau kita coba pengaturannya satu persatu. Buku kas ini untuk kolom ID kas kita biasa buat dengan teks, lalu kita tampilkan. Kemudian untuk auto compute-nya saya buat unik atau unik, kode-kode unik, tapi tidak di initial value. Saya akan memindahkan ini ke add formula, jadi biar tampilannya nanti enable ya, atau tidak bisa diedit. Kita potong dulu, kita pindah ke add formula. Oke, kita save. Kemudian untuk kolom tanggal ini kita ganti dengan date. Lalu kita gunakan use long format. Data validasi kita buat require atau harus. Kemudian untuk auto complete kita diisi di initial value ini today, di hari ini ya akan ditampilkan. Oke, lalu kita save. Kemudian kolom yang ketiga ini kita akan isi kategori ini dengan enum ya. Jadi pilihan
di mana nanti ada dua pilihan yang saya buat, yaitu pemasukan dan yang kedua pengeluaran. Oke. Kemudian base tipnya text, data validasinya kita bikin require. Lalu untuk uraian ini kita buat long text saja, karena namanya uraian takutnya panjang. Kemudian untuk data validasi kita bikin require, kemudian auto config kita kosongkan. Oke. Lalu untuk masuk, di sini akan ada sedikit perbedaan di settingan masuk atau konfigurasi masuk. Jadi ketika untuk show-nya akan ditampilkan kalau masuk ini apabila kategori atau kolom kategori itu sama dengan masukan. Oke, kita save. Kemudian tipenya teks, tipenya kita ganti price. Kemudian gunakan ribuan untuk titiknya. Kemudian ini kita buat rupiah. Oke, lalu kita save. Kemudian untuk keluar sama, kita show-nya kita ubah menjadi kategori itu apabila kategori sama dengan pengeluaran. Oke. Lalu untuk data validasi require, kemudian untuk tipenya kita buat price. Oke, kemudian kita save. Oke, di sini ada sedikit warning ya, peringatan. Kalau main dikasih abuse an app formula. Oh, di sini untuk epic formulanya ternyata tidak bisa ditaruh di app formula, jadi taruh di initial value saja. Unique. Kita save. Kemudian kita akan membuat ID cast ini menjadi disable atau tidak bisa diedit ya. Kita buat di sini update behaviornya, kita editable-nya kita false kan saja. Kita save. Oke, kita save lagi. Oke, lanjut untuk konfigurasi atau settingan table yang berikutnya, itu modal koperasi. Di modal koperasi ini saya rasa tidak terlalu banyak akan membuat perubahan. Jadi untuk ID modal sama kita buat text, lalu ini unique sama kita buat juga di sini. Di update behaviornya kita buat false. Lalu oke, selesai. Kemudian ini maaf. Oke, kemudian di kolom berikutnya itu kolom periode, kita ganti dengan date atau tanggal. Lalu kita gunakan format panjang. Lalu kita require.
Lalu kolom yang ketiga yaitu uraian. Kolom yang terakhir jumlah ini price. Require. Oke, lalu kita save. Oke, saya rasa sudah masuk. Kalaupun nanti ada pengurangan untuk konfigurasinya, kita bisa balik lagi ke data ini, kita atur untuk di setting table-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam view. Kita buat baru untuk view-nya. Yang pertama kita beri di sini buku kas. Lalu kita source table-nya atau datanya kita ambil dari buku kas. Kemudian untuk tampilannya kita gunakan table seperti biasa. Lalu oke, kita cek dulu di sistem apakah sudah masuk. Buku kas oke, sudah masuk. Lalu kemudian untuk tampilan displaynya kita gunakan icon book saja. Oke, kita pilih ini. Kemudian kita atur untuk view optionnya. Sort by-nya ini kita gunakan kategori ya, tanggal saja. Ini kita ganti dengan uraian. Kemudian untuk grupnya kita ganti dengan kategori. Lalu untuk ininya kita buat count. Kemudian untuk kolom ordernya kita masukkan, pertama adalah tanggal, kemudian yang kedua adalah uraian, kemudian untuk yang keempat adalah masuk, dan yang terakhir adalah keluar. Untuk tanggal ini biar tidak terlalu banyak kita hapus saja. Oke, sudah selesai. Lalu kita save. Satu lagi saya lupa untuk memindahkan ini menjadi tipenya adalah referensi ya. Referensi. Oke. Kemudian kita masuk atau kita tambahkan view yang kedua untuk modal koperasi. Kita beri nama di sini modal koperasi. Lalu kita ambil datanya dari modal koperasi. Kita buat table. Kemudian untuk kolom ordernya kita isi dengan oke. Oke, ini saya rasa cukup, atau ini juga bisa. Oke, lalu kita save. Satu lagi saya lupa untuk membuat menjadi referensi. Oke, dua buah tampilan menu tambahan sudah masuk. Yang pertama adalah buku kas, dan yang kedua adalah modal koperasi. Kemudian kita akan coba masukkan kedua tampilan menu ini ke dalam tampilan menu utama untuk
super admin, admin, dan user. Kita balik ke Google Spreadsheet. Kita buat di sini di menu yang pertama. Di menu ini kita tambahkan ya di sini. Untuk yang pertama tadi kita tambahkan row dulu. Oke, sebentar. Di sini kita buat buku kas. Lalu yang kedua adalah modal koperasi. Oke, ini juga kategori home juga. Untuk gambar nanti bisa disesuaikan masing-masing ya. Kemudian untuk di pengaturan tampilannya, ini di super admin ini semua juga terlihat, admin juga melihat, user juga akan ditampilkan menunya. Untuk yang pertama super admin kita tambahkan di sini buku kas, kemudian modal koperasi. Oke, kita copy saja untuk adminnya. Kemudian untuk user tampilannya kita tambahkan di sini buku kas, lalu modal. Oke, kita balik ke AppSheet. Kemudian coba kita lihat di sini, tapi sebelum kita refresh dulu. Apakah tampilan kedua menu tadi sudah masuk ya ke, kita coba untuk admin dan super admin. Oke, sudah masuk. Di sini ada buku kas. Kemudian yang kedua ada modal koperasi. Tetapi belum menampilkan icon atau gambar itu sendiri. Kemudian kita coba untuk pengguna atau user ya. Tampilan untuk user sendiri. Apakah juga sudah masuk? Oke, sudah masuk, ada logo koperasi, buku kas, dan modal koperasi. Hanya kita tinggal menginput untuk gambar masing-masing icon ini. Oke, jadi sudah masuk ya. Nanti kita coba ubah di untuk menambah icon gambar ini. Oke, kita balik ke spreadsheet. Kemudian kita coba masuk ke dalam menu. Kita coba lihat di sini untuk kita coba buka untuk masukkan gambar atau icon ini. Kita buka Google Drive karena datanya ada di dalam Google Drive. Lalu kita lihat di sini di koperasi. Kemudian kita lihat di icon. Kita akan menggunakan di sini sudah saya buat di sini yaitu buku kas. Kita akan ngambil gambar ini dan ini. Oke. Pemasukan dan pembayaran. Kita balik ke Google Spreadsheet. Di sini kita copy. Kita balik lagi dulu ke Google Drive. Apakah di untuk di menu image
icon, neraca dan modal JPEG. Oke, kita balik ke spreadsheet, kita copy ini karena ini mengambil dari folder koperasi, lalu folder icon, dan kita paste, lalu kita ubah di sini. Ini menunjukkan di Google Drive yaitu folder koperasi, kemudian folder icon. Kita ubah di sini untuk kita buat di sini. Sebentar kita cek, saya lupa tadi namanya, neraca. Neraca JPEG. Lalu yang kedua ini folder koperasi, kemudian dalam folder icon modal JPEG. Oke, kita balik ke AppSheet. Apakah sudah muncul? Kita refresh dulu, kita tunggu. Oke, sudah masuk icon atau gambarnya, gambar untuk image menunya itu buku kas dan modal koperasi. Oke, selanjutnya kita tutup dulu untuk Google Drive-nya, lalu kita lanjutkan ke AppSheet. Kita akan coba menambahkan untuk tampilan datanya ya. Kita masuk sebagai user terlebih dahulu, sebagai super admin atau admin. Masuk. Untuk buku kas, kita coba tambahkan data ID kas, tanggal, pemasukan. Oke, kemudian uraian. Tampilannya seperti ini. Kita coba atur untuk tampilan formnya ya di sini. Kita balik ke bagian data, kemudian kita atur di buku kas. Jadi ketika muncul pertama kali, kita klik icon add ini. Untuk kategori dan uraian kita sembunyikan terlebih dahulu. Kategori untuk show-nya kita atur is not blank. Tanggal. Jadi kalau tanggal sudah terisi maka dia akan muncul. Oke, lalu untuk yang kedua uraian itu akan tampil apabila is not blank. Jika kategori tidak kosong atau kolom kategori sudah terisi. Oke, kita save. Dan kemudian untuk pemasukan tadi kita sudah atur. Jadi ketika kita klik masuk maka yang tampil adalah kolom masuk. Kita klik pilih kategori untuk pengeluaran maka yang akan tampil adalah kolom dari pengeluaran. Kemudian kita save. Kita akan coba. Buku kas. Oke, kita coba klik untuk kategori ini adalah kita coba masukkan. Maka yang tampil uraian dan pemasukan.
atau uang masuk, kita klik pengeluaran, maka tampilan pengeluaran akan muncul. Oke. Kemudian untuk tampilan table yang kedua atau view yang kedua, kita atur untuk modal koperasi. Ini sama sebenarnya, hanya kita atur di sini, tampilkan jika is not blank. Kolom periode. Kita save. Lalu untuk jumlah juga sama. Uraian. Oke, kita save. Oke, kita eksekusi dengan menambahkan dua buah data, yaitu yang pertama data untuk buku kas dan yang kedua adalah data untuk modal koperasi. Buku kas. Oke. Katakan kita buat pemasukan. Infak anggota, contoh saja. Lalu kita klik masuk di sini, jumlahnya katakan 500.000. Kita save. Lalu kita buat lagi untuk pemasukan yang kedua. Kita save. Nah, kita coba terangkan sedikit di sini di view ini untuk buku kas ya. Di sini yang disebut dengan grup agregat ini adalah count, yaitu hitungan transaksi. Jadi ketika ada dua transaksi, maka di sini akan muncul di pemasukan ini adalah hanya dua transaksi pemasukan. Jadi ketika ada transaksi pengeluaran, maka akan dihitung sesuai dengan grupnya, yaitu grup by kategori. Sedangkan grup kategori ada dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Kita coba tambahkan untuk pengeluaran. Pengeluaran di sini uraian, katakan pembelian buku, jumlah 100.000. Kita save. Nah, muncul di sini ada dua ya, pemasukan dan pengeluaran. Transaksi pemasukan apa, ada dua item di sini, lalu untuk pengeluaran ada satu. Oke, kita akan seperti ini jadinya. Kemudian kita akan menambahkan table yang kedua, yaitu modal koperasi sebagai contoh aja. Kemudian kita tambahkan di sini modal awal, katakan sebesar. Nah, ketika uraian ini terisi, maka jumlah akan muncul sebesar 1 juta rupiah. Kita save. Nah, modal awal muncul 1 juta rupiah. Jadi seperti ini ya. Untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita balik ke buku kas, kita lihat di sini untuk detailnya juga muncul. Kemudian untuk aturan detailnya di sistem kita bisa mengatur buku kas untuk detailnya kita buat side by side tampilannya. Oke. Kemudian untuk buku kas sama side by side formnya. Lalu untuk modal, kita cari modal di sini. Modal koperasi untuk detailnya kita buat side by side. Lalu untuk formnya juga sama.
Oke, kita save. Kita coba masuk. Oke, kita lihat buku kas. Jadi nanti buku kas dan modal ini itu bisa diedit, di-add dan diupdate oleh super admin dan admin. Tapi ketika pengguna biasa atau user itu masuk, atau user biasa atau anggota itu masuk, para pengguna yang levelnya user itu tidak bisa menambahkan data atau menghapus data, bahkan juga mengedit data. Kita akan buat aturan itu setelah ini. Saya rasa untuk pembuatan tabel tampilan untuk buku kas dan modal koperasi cukup. Kita bisa mengatur di sini tampilannya dengan menambahkan atau memberi warna atau memperbesar huruf. Sekali lagi saya terangkan melalui format rule, jadi bisa kita atur dengan aturan di sini ya. Kita akan memberikan logo apa atau icon apa atau memberi warna apa, kita bisa atur di sini dengan yang pernah saya jelaskan pada episode ke-7 ya. Oke, lalu kemudian kita akan membuat aturan di mana user tidak bisa menggunakan atau menambahkan data, menghapus data, juga mengedit data ketika dia atau pengguna itu masuk. Jadi hanya admin dan super admin aja yang bisa menambahkan data, mengedit dan menghapusnya. Oke, kita buat. Sebelumnya kita masuk ke dalam Google Spreadsheet. Oke, dan saya sudah membuat 2 buah tabel, yaitu pertama adalah tabel hak akses dan yang kedua adalah tabel num. Jadi tabel num ini nanti akan menentukan tampilan submenu ya untuk hak akses ini. Kita akan coba buka di tabel hak akses ini, ada 4 kolom yang berisi tabel, super admin, admin, dan user. Kemudian di tabel enum ada 2 kolom, itu tabel dan kolom grup menu. Kita awali dengan untuk mengisi tabel enum ini, yaitu yang pertama super admin. Jadi super admin ini akan nanti akan memiliki, kita buka di pengaturan dulu. Super admin ini nanti akan memiliki submenu baru yang hanya bisa dilihat oleh super admin. Oke, kita lanjut kita balik ke num. Kita isi di sini grup menunya adalah namanya setup. Oke, lalu untuk di pengaturan kita juga memberikan di sini submenunya, karena di num kita buat submenu adalah setup untuk grupnya, maka kita tambahkan di pengaturan untuk di submenu hanya super admin yang memiliki submenu, yaitu bernama setup. Oke, lalu kita balik ke hak akses. Kemudian di dalam hak akses ini kita akan membuat isian berupa drop down list ya, yang akan kita ambil dari data yang ada di AppSheet. Kita buka AppSheet, kita buka data, lalu kita coba klik, kita copy data yang ada di sini. Kita copy, kemudian kita akan paste di sini. Untuk sementara kita paste, lalu kita buat formatnya menjadi wrapping. Oke, lalu kita buat di sini untuk data validasi atau drop down listnya. Kita buat. Oke, drop down. Lalu untuk optionnya ini mengikuti isian yang ada di sini, disesuaikan teks yang ada di sini. Kita isi satu persatu. Ada read only,
Oke, lalu kita klik selesai, kita tutup, dan ini kita hapus karena sudah kita gunakan referensinya. Kita lihat ada read only, update only, adds and updates, deletes only, update and deletes, kemudian adds and deletes, kemudian di sini adalah all change. Oke, kemudian kita copy ini. Ke dalam admin dan user. Oke, lalu sudah selesai, kita akan mengatur di kolom menu. Di sini kita atur di kolom menu ini, kita tambahkan lagi di sini. Yang pertama adalah UX-nya adalah setup. Setup yang masuk ke dalam grup. Ini adalah setup, ini adalah submenu ya. Yang masuk ke dalam, namanya adalah submenu. Submenu. Kemudian kita tambahkan di sini hak akses. Akses yang di sini untuk grupnya kita buat grup setup. Jadi ketika super admin ini mengklik submenunya yaitu berupa setup, maka isi dari submenu itu adalah salah satunya adalah hak akses. Oke, nanti contohnya bisa dilihat dalam gambar. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian dalam pengaturannya kita tambahkan di sini setup sudah. Kita tambahkan di sini yaitu hak akses. Oke. Jadi submenu ini baru satu tampilannya, yaitu hak akses saja. Kita balik ke dalam menu. Kita ambil di sini untuk ikonnya. Kita buka Google Drive karena data gambarnya saya simpan dalam Drive. Lalu saya dalam folder koperasi untuk pengaturan dan submenu. Oke, pengaturan sudah ada di sini. Kemudian untuk setup atau hak akses juga ada. Kita masuk ke dalam spreadsheet, kita copy. Nah, ini kita ubah. Yang pertama adalah untuk hak akses. Di sini adalah kita ganti hak akses PNG. Kemudian yang kedua, ini modal ini kita ganti menjadi pengaturan. Oke, kita lihat apakah formatnya adalah JPG. Coba kita lihat pengaturan JPG. Oke, kita samakan di sini menjadi JPG saja. Oke, selesai. Lalu kita masukkan tabel atau kedua tabel ini ke dalam AppSheet ya, yaitu tabel hak akses dan enum. Nah, enum sudah pernah kita masukkan ke dalam sini, enum sudah masuk ya, sudah ada di sini enum. Coba kita masuk dulu ke dalam aplikasi. Oke, sudah ada setup di sini, sudah masuk, sudah tampil ya. Dan kita coba klik. Di dalamnya ada hak akses yang sudah kita buat tabelnya. Kemudian untuk
data dari hak akses ini belum masuk ya, ini hanya baru pengaturan gambar saja, karena kita klik belum ada isinya karena belum kita masukkan datanya. Jadi fungsi dari menu di sini, yaitu pembuatan enum di sini, adalah menentukan bahwa super admin ini itu mempunyai submenu nantinya yang bernama setup. Dan jika setup ini diklik pada gambar atau pada aplikasi, setup ini diklik, maka dia memunculkan nanti ada beberapa tampilan menu. Yang pertama, karena kita baru membuat satu, yaitu hak akses. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi di menu ini nanti ada hak akses yang grupnya adalah setup. Jadi dia tidak masuk dalam grup home, maka dari itu untuk admin dan user tidak bisa mengakses setup atau pengaturan ini. Oke, saya rasa cukup. Kita coba masukkan hak aksesnya atau data hak akses ke dalam aplikasi. Kita tambahkan data, lalu sudah ada tadi di atas hak akses, kita masukkan. Oke. Oke, sudah masuk. Untuk hak akses ya, enum teks, oke, sesuai. Lalu kita coba membuat tampilannya sekarang. Untuk tampilannya atau view-nya, kita tambahkan baru, yaitu hak akses. Oke, tampilan untuk hak akses kita buat baru, kita add, kita gunakan table, lalu kita gunakan source table hak akses juga, lalu kita gunakan di sini ikonnya adalah displaynya. Untuk icon kita gunakan ke ini, lalu kita save. Dan kita buat menjadi referensi. Oke, sekarang kita coba save lagi. Atau sistem generate-nya sudah masuk atau belum, kita cek. Untuk hak akses form sudah ya, hak akses form dan detail sudah masuk. Oke, kita buat side by side, lalu di formnya juga sama, kita buat side by side. Oke, lanjut. Masuk. Setup, lalu kita klik hak akses, go no item. Kita belum menentukan tampilannya di sini. Untuk actionnya, oke, kita coba. Ini masih belum ya. Kita coba dulu. Ini masih belum berfungsi secara otomatis. Kita coba mencari masalahnya. Kita buka view. Oke, kita lanjut. Kita buka submenu di sini karena ini adalah intinya submenu. Maka kita klik submenu yang sudah kita masukkan, itu berupa deck di sini ya. Untuk datanya adalah menu, lalu tampilan view-nya adalah tipenya deck, lalu referensi. Kemudian untuk
Di sini untuk behaviornya kita belum mengganti di sini menjadi go. Kita coba lihat di sini untuk action go. Apakah saya sudah membuat action go di sini? Go untuk menu nih ya. Ini saya sudah membuat satu action, dimana action ini adalah untuk mengaktifkan tadi submenu tadi atau menu yang terdapat di dalamnya submenu. Saya beri nama go, lalu sama seperti biasa go to another view within this app. Lalu untuk targetnya, ini adalah targetnya yang sudah saya buat, yaitu sama ya sebenarnya seperti yang go to the profile, menu profile, lalu kita save. Kemudian kita balik ke view yang tampilan untuk submenu. Submenu ini dia, kita ubah behaviornya di sini. Behaviornya kita ubah tiga-tiga ini menjadi go semua. Action yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita save. Kita coba masuk, apakah berfungsi. Oke, setup, lalu kita masuk ke sini, kita tambahkan ya. Udah masuk ya, sudah berfungsi. Tetapi ada ini masih muncul di sini untuk tampilan hak akses. Coba kita balik ke tampilan hak akses, itu akan menghilangkan perintah go ini. Hak akses. Oke, di action go ini kita coba reference-nya kita don't display. Oke, kita save. Kita coba lagi masuk. Jadi tampilan menu pengaturan ini atau menu setup ini hanya ada di level super admin. Jadi nanti kita coba cek apakah dalam level admin dan user akan tampil. Tapi sebelumnya kita cek dulu di sini, kita coba setup, kita klik hak akses, kita tambahkan di sini. Yang pertama adalah table, katakan table anggota ya, yang rentan atau table yang lainnya yang nanti akan kita masukkan semuanya. Yang pertama adalah table anggota. Kemudian super admin inilah all change, jadi super admin bisa merubah semua. Kemudian admin hanya adds and update. Kemudian untuk user itu read only saja. Oke, kita save. Kemudian di dalam table anggota ini juga kita rubah untuk settingan yang ada di settingan table ini, khususnya di allow update. Kita akan merubah sedikit perubahan di sini dengan memberikan formula yang sudah saya siapkan. Kita ganti formula ini. Oke, di sini super admin switch pergantian user setting level sesuai dengan levelnya. Level super admin lookup di dalam anggota atau table anggota ini bisa merubah sesuai dengan hak akses yang sudah ditentukan tadi ya, yaitu di dalam tablenya apa, lalu super admin fungsinya apa saja, apakah adds, update, atau all change. Sama untuk admin juga sama ditentukan. Anggota ini nanti disesuaikan dengan yang ada di hak akses. Oke, saya rasa cukup. Lalu kita save.
kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan yang kedua, yaitu tabel, katakan buku kas. Tabel buku kas. Untuk super adminnya tentu all change, semua perubahan. Kemudian untuk adminnya hanya bisa juga all change, nanti bisa diatur. Kemudian untuk user read only. Oke, kita save. Jadi setiap menambahkan data dalam hak akses ini, itu jangan lupa juga merubah perintah yang ada dalam data yang barusan saya contohkan tadi. Kita buka di sini, untuk ini buku kas ya, tabelnya karena sudah dimasukkan dalam hak akses. Kita tambahkan formula di sini sesuai yang sudah pertama kita buat dalam tabel anggota. Kita tempel. Oke, switch user setting level. Di sini hanya sedikit merubah tabel yang sudah ditentukan, yaitu tabel hak akses. Maka di sini kita ganti sesuai tabelnya buku kas, buku kas. Ini juga sama untuk adminnya, buku kas. Tabelnya buku kas. Oke, kita save. Nah, jadi seperti itu. Setiap menambahkan satu tabel, maka kemudian di sini diiringi dengan pengaturan untuk setting di data view-nya ya. Kemudian kita save dulu sebelum kita lanjutkan. Kita coba masuk lagi menggunakan user, katakan, atau admin. Ini adalah admin, kita contohkan. Untuk admin tidak muncul menu atau tampilan setup atau pengaturan ya, seperti yang ada di super admin tadi. Kemudian kita coba lagi untuk user. Oke, untuk user juga tidak muncul, hanya laba koperasi, buku kas, kemudian modal koperasi. Kita balik lagi untuk masuk ke dalam sebagai super admin. Tapi sebelumnya kita akan melihat di sini agar di user ini buku kas sudah benar tidak muncul icon atau action untuk add, update atau delete-nya. Tetapi di dalam laba koperasi ini masih muncul ya tombol add atau delete, bahkan update di sini ya. Delete-nya masih muncul. Kita akan menghilangkan dengan cara membuat aturan seperti yang telah kita buat. Di modal koperasi juga sama, masih muncul untuk action add-nya, lalu action update juga muncul, lalu di action delete juga muncul. Ini akan kita atur di dalam pembuatan hak akses. Kita balik ke dalam super admin. Kita lihat, masuk. Lalu kita buka setup, kita atur hak aksesnya, kita tambahkan. Yang ketiga adalah tabel. Di sini adalah laba, tabel laba. Ini ya, sesuai laba ini, laba. Kemudian di sini untuk super admin tentu all change, semua perubahan. Untuk admin adds and update saja.
Kemudian untuk user read only, hanya bisa melihat saja. Kita save. Setelah kita save, satu lagi kita tambahkan, yaitu untuk tabel modal. Tabel modal koperasi ya. Modal koperasi. Kemudian untuk super admin all change, untuk admin juga bisa juga all change atau adds and update saja. Lalu untuk user read only kita save. Jadi laba dan modal koperasi. Maka di sini di bagian laba, data atau referensi data laba kita ubah seperti sebelum-sebelumnya yang telah kita buat pada anggota dan buku kas. Oke, hanya kita merubah, karena ini masih anggota, kita rubah menjadi laba ya, karena tabelnya adalah laba. Lalu apakah sudah benar? Oke, sudah benar, kita save. Dan untuk yang tabel selanjutnya adalah tabel modal koperasi. Kita atur. Kita ganti di sini menjadi modal koperasi. Tabel modal koperasi. Oke, modal koperasi selesai, kita save. Kita mencoba lagi, tapi sebelumnya kita save dulu. Jadi setiap kita menambahkan tabel apa saja yang akan kita tentukan hak aksesnya, kita juga jangan lupa merubah data referensi tabel yang barusan kita buat. Seperti ini, disesuaikan dengan tabelnya masing-masing. Lalu kita coba masuk ulang, dan apabila ingin mengedit juga bisa. Kita edit di sini. Kita ingin merubah super admin sebagai apa, admin apa saja, kita tentukan, bisa di sini diedit. Kemudian kita coba masuk apakah di dalam admin dan user atau level user ini masih nampak bisa diedit atau tidak ya. Kita lihat masing-masing. Pertama adalah kita coba buka sebagai admin. Kita save, masuk. Pertama adalah laba koperasi. Laba koperasi ini dalam admin ini kita lihat di sini Google Spreadsheet. Untuk hak akses laba, untuk admin hanya bisa menambahkan dan mengupdate atau mengedit. Kita lihat. Oke, adds oke. Kemudian untuk update-nya juga oke, dan delete-nya tidak ada ya di sini ya, karena dia hanya kita berikan akses untuk menambahkan dan mengedit saja. Oke. Kemudian untuk tabel selanjutnya buku kas. Buku kas kita lihat di sini untuk admin buku kas itu semua perubahan bisa dilakukan. Kita lihat. Oke, untuk action add-nya ada. Kemudian untuk delete juga muncul dan edit juga muncul. Sekarang kita lihat untuk modal koperasi apa saja hak yang diberikan. Modal koperasi yaitu adds and update. Kita lihat untuk adds, action add ada. Kita coba lihat, update juga ada, dan delete-nya tidak ada, karena yang diberikan aksesnya hanyalah menambahkan dan mengedit. Oke, kita coba untuk user sekarang. Karena user
yang diberikan aksesnya hanya melihat saja atau read only. Oke, untuk buku kas yang pertama, untuk kita coba cek laba koperasi. User itu hanya bisa melihat saja, maka tampilan ads tidak ada atau tombol action tambah tidak ada, kemudian untuk delete juga tidak ada, dan update juga tidak ada atau edit tidak ada. Jadi fungsinya hanya read only atau melihat saja atau membaca saja. Kemudian untuk tabel buku kas sama ya, add tidak ada, kemudian untuk delete pun tidak ada, dan update tidak ada. Dan yang terakhir untuk modal koperasi sama, tidak ada. Kemudian untuk edit dan delete juga tidak ada. Kita lihat karena tabel anggota juga tadi sudah dibuat aturannya, kita lihat untuk ini tidak muncul ya, tombol add-nya, edit tidak muncul juga, dan delete tidak muncul juga. Oke, selesai untuk pembuatan hak akses. Saya rasa cukup sekian untuk episode ke-8 ini, dan akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.